datang di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Untuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk jadi bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya, 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 mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus,
Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Irama maya syakara maya syara syara maya syande. Kami perlu air kehidupan-Mu Tuhan, untuk kami tetap dapat bertumbuh di dalam-Mu. Yesus, untuk kami tetap berjalan menuju kedewasaan seperti yang Kau inginkan. Yesus, biarlah kami berakar kuat di dalam-Mu. Biarlah ranting-ranting yang ada ya Tuhan semakin menghasilkan buah yang banyak. Biarlah kehidupan kami ini yang tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan, biar kami melekat kepada Engkau dan terus bertumbuh di dalam-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkaulah sumber mata air kehidupan. Engkaulah yang memberikan semua kebutuhan rohani kami Tuhan. Keindahan apapun di dunia ini tidak bisa memenuhi kebutuhan roh kami, sebab kami perlu Engkau saja yang bisa ya Tuhan memuaskan hasrat kebutuhan kami di dalam-Mu. Yesus, haleluya. Syaralabalabaya syande. Hikaralabalabaya ralabaya 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 syanda ralabalabaya syande. Hikaralabata karalalamaya syande. Kiaralamalabaya syakaralamaya syanda ralamalama. Yesus, Yesus Tuhan. Iralamalabaya syande. Iralamalabaya syanda ralamalabaya syanda. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Siralabalabaya syadakaralabaya. Sikaralabalabaya syandalalamalama. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
bagi aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu saya diperlihatkan ada sebatang pohon yang tinggi, tetapi memiliki ranting-ranting yang kering, tidak ada daunnya sama sekali. Padahal saya melihat pohon itu tidak jauh dari tepi sungai. Sehingga saya bertanya-tanya, apa yang menyebabkan pohon itu kok kering? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan mengambil suatu judul untuk firman Tuhan hari ini, yaitu pohon tinggi beranting kering. Nah, akan mengingatkan saya senantiasa tentang pernyataan yang Tuhan perlihatkan. Saya belajar dari beberapa sumber. Apa yang menyebabkan pohon tinggi tetapi ranting-rantingnya kering? Menurut berbagai sumber ilmu pengetahuan, yang menjadi penyebabnya ada banyak, tetapi bisa disimpulkan ada dua hal. Yang pertama itu adalah karena kondisi lingkungannya, misalnya kekurangan air, kekeringan, kekurangan nutrisi. Intinya adalah karena keadaan lingkungan, baik itu pH tanahnya yang berubah karena kondisi lingkungan, atau karena suhu yang tidak cocok lagi. Jadi disimpulkan karena kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua, bisa karena pohon itu terserang jamur atau bakteri. Itu artinya ada hama. Nah, ini harus ada perlakuan khusus terhadap suatu pohon atau suatu tanaman tertentu. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama belajar dari pengetahuan yang ada ini, bagaimana aplikasinya, bagaimana maksudnya hubungannya dengan kehidupan kita. Dalam Alkitab, kehidupan rohani itu diumpamakan seperti pohon. Saya mengambil dari dua kitab yang saya temukan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kemudian Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kehidupan rohani seseorang itu diumpamakan seperti pohon, sehingga berarti pohon tadi berbicara tentang kehidupan rohani kita. Jadi berbicara tentang kehidupan rohani kita. Cuma
yang menjadi satu pertanyaan bagi saya waktu dapat penglihatan itu, maka di situ tidak jauh daripada aliran air yang mengalir, ada sungai seperti itu yang ada. Terus kenapa sampai pohon itu kok kering? Jadi ini yang terus akan kita pelajari bersama, apa maksudnya, maksud Tuhan dari semuanya ini. Tentu tadi bahwa pohon yang rantingnya kering, jangankan buah, daunnya pun tidak ada. Nah, tentunya maksud Tuhan itu kehidupan rohani kita tuh tentunya jangan seperti itu. Karena pohon yang udah tinggi, kemudian ternyata di balik semuanya itu dia punya akar yang rapuh ataupun sudah mulai terserang hama, itu sebentar lagi akan roboh, dan itu akan mengenai orang banyak atau mengenai orang yang ada di sekitarnya yang pasti. Dan itu adalah suatu hal yang berbahaya dan berdampak juga bagi orang lain karena pohon itu tuh sudah tinggi. Pohon yang tinggi itu juga berbicara yang sebenarnya orang itu awalnya mengalami suatu pertumbuhan yang baik. Orang itu mengalami suatu hal yang baik, pertumbuhan rohani yang baik. Tetapi di suatu saat tertentu dia bisa jadi karena terserang hama, bisa jadi karena kondisi lingkungan, kekeringan yang menyebabkan pohon itu menjadi ranting-rantingnya menjadi kering, pohon itu menjadi tidak mengalami suatu pertumbuhan lagi. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana supaya kehidupan rohani kita ini tetap bertumbuh dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar dari kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sana adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya di sini poinnya adalah mari mengandalkan Tuhan dalam situasi kekeringan yang ada. Artinya situasi yang tidak dalam kondisi yang mengenakan hidup kita, dalam kondisi kita berada dalam kondisi kekeringan, lingkungan kita, tekanan-tekanan dalam kehidupan yang kita alami. Tetapi mari kita ingat bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Artinya bahwa dikatakan juga kan di kitab Matius, janganlah khawatir, karena kekhawatiran kita tidak akan menambah sedikit pun tidak akan membawa kemajuan juga. Tidak ada gunanya sebenarnya khawatir. Bagaimana cara menghindari kekhawatiran itu? Kita andalkan Tuhan. Artinya sikap kita mengandalkan Tuhan itu artinya adalah percaya bahwa Tuhan tuh menolong kita, bahwa ada jalan keluar dari Tuhan. Itu sikap hati yang mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan mengukur segala sesuatu yang ada itu dengan kemampuan kita. Tentunya segala sesuatu itu kalau dikurangkan kemampuan itu bisa membuat tawar hati. Tetapi kalau kita mengukur segala sesuatunya itu dan memandang Tuhan, tentunya yang ada itu tidak ada apa-apanya. Pasti selalu ada jalan di dalam Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, di dalam Mazmur 1 ayat 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di saat kita menghadapi satu permasalahan, bahkan kita bertanya, apa yang harus saya lakukan Tuhan dalam mencikapi masalah ini? Dan di situ akan banyak pilihan-pilihan, baik itu yang dianjurkan oleh orang lain, baik itu berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh selama ini, baik itu dari pikiran-pikiran kita. Tetapi satu hal penekanannya adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita lihat di Alkitab bahwa raja-raja yang berhasil itu pasti dia mendengar apa kata Nabi. Jadi yang perlu diingat, Nabi itu adalah seseorang yang menyampaikan suara Tuhan. Nah, intinya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu adalah dengan kata lain, kita itu harus berjalan menurut nasihat firman Tuhan, menurut nasihat
yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang terpenting di dalam menghadapi tekanan yang ada. Di dalam menghadapi tekanan yang ada, tetap yang namanya apa kata Tuhan. Di saat kita disakiti, apa kata Tuhan? Ampuni. Di saat kita menghadapi sesuatu hal yang wajar secara manusia untuk kita khawatir, entah itu sakit, penyakit yang ada, apa kata Tuhan? Saya sanggup untuk menyembuhkan, itu kata Tuhan. Dan saat menghadapi sesuatu, tanya apa kata Tuhan tentang masalah yang ada. Dan apa nasihat firman Tuhan, nasihat Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan untuk saya dalam hal ini. Itu yang membuat masalah itu tidak membuat kita mundur, tetapi masalah itu akan membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Jadi malah semakin berakar dengan Tuhan. Tetapi apabila kita menurut nasihat orang fasik, di ayat yang selanjutnya itu dikatakan tidak demikian. Nasihat orang fasik seperti orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya dia akan bergerak sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kalau kondisinya sedih, dia akan sedih terus. Dalam kondisinya marah, dia akan terus marah. Jadi sesuai dengan keadaan. Kalau lagi banyak uang, dia senang. Kalau nggak ada uang, dia akan terjadi sesuatu hal di dalam dirinya berubah. Jadi tergantung daripada lingkungan keadaannya. Sementara dikatakan bahwa sesuatu yang kekal, yaitu kerajaan Allah itu tidak tergoyahkan. Artinya bahwa kerajaan Allah itu berbicara damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat digoyahkan. Itu artinya sesuatu yang kekal. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, sehingga apapun keadaan dunia ini, kita itu tetap berada dalam damai sejahtera, berada dalam sukacita karena Tuhan kita, berada tetap dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, tadi yang kedua itu berbicara tentang hama, berbicara tentang jamur, berbicara tentang bakteri, artinya sesuatu yang sempat menyerang. Apa tindakan kita saat kita mengalami sesuatu hal dalam perjalanan kerohanian kita kepada Tuhan? Mungkin kita ini sedikit lengah dan akhirnya terserang. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Artinya, apa yang Tuhan katakan? Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri itu, orang kalau berdiri dengan berjalan itu berbeda. Berdiri itu dia tinggal tetap di situ. Itu berdiri seperti orang upacara itu dia berdiri tegak. Kalau barisan dia baris berdiri. Nah, dia berdiri itu berbeda dengan berjalan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak tetap dalam dosa itu. Jadi hal yang selanjutnya adalah kita harus bangkit. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengampuni. Apapun keadaan kita, Tuhan itu akan mengampuni kita. Jadi tidak berdiri di jalan orang berdosa, jangan tetap dalam dosa. Harus cepat kembali kepada jalan yang benar, kepada Tuhan, kepada firman. Oh, kehidupanku ini cepat tinggalkan. Cepat, jangan berlambat-lambat. Jangan berlambat-lambat, karena nanti malah bisa diterkam oleh iblis, karena dia akan bagi singa yang mengaum-ngaum, yang mencari celah. Nah, kalau buka celah dan tetap di situ nggak pergi, siapa yang akan melindungi kita? Cepat datang kepada Tuhan, karena udah terbuka jalan untuk iblis serang dan menghancurkan kehidupan. Nah, oleh sebab itu supaya tidak semakin mati, supaya tidak semakin berkembang jamur atau bakteri yang merugikan yang ada itu. Nah, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian kita lanjut yang keempat, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan berbicara komunitas, berbicara beberapa orang, tetapi dia tidak membangun. Di saat kita menghadapi sesuatu permasalahan, di saat kita ini dalam keadaan mengalami masalah, apa yang kita lakukan? Kalau kita duduk dalam kumpulan pencemooh,
itu nasihatnya itu jelek-jelek. Kalau seseorang tuh sakit, kalau berada dalam kumpulan yang tidak benar, maka nasihatnya tuh banyak. Kamu pergi ke ini supaya ini, maksudnya coba kamu pergi berobat ke orang pintar ini, ke ini. Jadi banyak nasihat-nasihat. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Di saat mengalami permasalahan, carilah orang yang bisa membangun kita. Carilah teman untuk berdoa, bersahabat bersama-sama. Carilah teman untuk bersekutu. Dalam kumpulan orang-orang yang beribadah, cari yang seperti itu. Jadi jangan sekali-kali mencurahkan isi hati dengan kumpulan pencemooh. Itu sudah banyak masuk nasihat-nasihat asik nanti, nasihat-nasihat yang tidak membangun. Jadi ini sangat penting hal-hal yang dilakukan oleh Daud ya di dalam Mazmur itu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud menyatakan kesukaannya, ya kan, yang selanjutnya kesukaannya itu Taurat Tuhan. Justru saat kita mengalami satu kekeringan, kita harus semakin rajin ibadah, kita harus semakin semangat menyembah, karena kita tahu Tuhan, kehadiran Tuhan itu akan membawa dampak bagi kita. Iya, di saat kita mengalami suatu permasalahan, lingkungan yang tidak mendukung kita, apapun keadaan yang terjadi, justru kita harus semakin banyak waktu doa kita. Seharusnya banyak waktu kita untuk merenungkan apa kata Tuhan. Dan karena gini, semakin banyak kita bergaul dengan Tuhan, itu ada kekuatan baru yang mengalir. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada kemerdekaan. Jadi damai sejahtera itu adalah sumbernya dari Tuhan. Yang ke-6, merenungkan Taurat siang dan malam, Mazmur 1 ayat yang kedua. Jadi merenungkan Taurat siang dan malam itu setelah kita mendengar suatu firman Tuhan, baik itu di ibadah, baik itu kita mendengar firman Tuhan, apa yang yang Tuhan sampaikan lewat doa pribadi kita, lewat saat teduh, lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, kita renungkan apa yang Tuhan mau. Sama seperti yang ada, misalnya beberapa waktu lalu dapat penglihatan seperti itu. Saya mau belajar apa sih kata Tuhan, apa sih maksud Tuhan. Dan yang saya lakukan sekarang juga merekam, kemudian mempelajari sesuatu lagi, belajar tentang firman Tuhan. Ini adalah bagian saya dalam merenungkan Taurat Tuhan. Jadi kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari sendiri firman Tuhan, punya buku, kemudian kita bisa menuliskan maksud Tuhan apa, memang belajar seperti itu. Itu adalah suatu hal juga, suatu cara juga supaya kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi tidak hanya pengetahuan maksud saya, tetapi saat kita merenungkan itu, saat kita menghadapi sesuatu, nanti Roh Kudus ingatkan apa yang sudah pernah kita dengar, yang sudah kita pernah pelajari, sudah pernah kita. Jadi itu adalah bagian dari perenungan. Perenungan itu setelah kita mendengar, kita membaca, kita mempelajarinya. Oh, maksud Mazmur 1 ini seperti ini, seperti ini. Dan itu akan kita renungkan di dalam kita menghadapi sesuatu. Kita ingat, oh apa yang Tuhan sampaikan, apa yang firman-Nya sampaikan. Nah, ayat yang selanjutnya adalah adalah di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes itu juga berbicara tentang bagaimana suatu ranting itu dia bisa menghasilkan buah. Nah, dapat menghasilkan buah yang banyak dikatakan. Tidak hanya satu, jadi buah yang banyak. Nah, dikatakan di situ di dalam Yohanes 15 ayat 2 itu yang tidak berbuah dipotongnya. Kemudian yang tidak berbuah dipotongnya. Yang ketujuh adalah mau
memotong atau membuang yang tidak baik. Jadi biasanya firman Tuhan itu berisi teguran-teguran, berisi sesuatu hal yang mengajari kita, menyelidiki hati kita juga, dan kita harus mau menurut. Itu namanya bahasa di sini memotong yang tidak baik. Misalnya di saat kita menerima sesuatu yang menyakiti, yang tersakiti itu kan perasaan, jiwa. Nah, jiwa ini normalnya orang kalau disakiti pasti sedih. Orang kalau disakiti pasti kecewa. Nah, tetapi kita tahu bahwa itu tidak baik. Firman Tuhan dikatakan tidak ada tempat untuk orang yang sakit hati di surga. Orang yang sakit hati itu tempatnya nanti di neraka. Artinya itu adalah sesuatu yang tidak baik yang harus dibuang dari kehidupan kita. Kita sudah jelas tahu bahwa yang Tuhan mau itu adalah kita tidak sakit hati, kita tidak kecewa. Terus bagaimana caranya? Ya kita harus buang. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Karena secara manusia tidak akan mampu, karena manusia ini itu suatu hal yang alami. Kalau marah pasti marah juga, kalau dimarahin. Nah, tetapi apa yang bisa membuat kita saat kita marah, saat kita dimarahi, saat kita disakiti, kita tuh bisa tenang? Itu hanya Tuhan aja yang bisa. Jadi kekuatan Tuhan aja yang bisa menolong kita. Sama seperti Tuhan Yesus tuh, dia saat mengalami sesuatu, sebelum Tuhan Yesus tuh disalib, Tuhan Yesus tuh memenangkan suasananya dulu, memenangkan suasana roh dulu di Taman Getsemani. Itu yang kita kerjakan. Bagaimana supaya kita mampu? Tuhan, penyaliban yang Tuhan Yesus kerjakan itu sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang sakit, sesuatu yang penderitaan yang luar biasa. Nah, sama seperti ini, dipotong itu sakit. Ya, sakit, disuruh mengampuni itu nggak gampang ngomongnya, tapi melakukannya. Tetapi kalau bersama Tuhan bisa, tidak ada yang tidak bisa, asal hati ini berserah, menurut sama Tuhan. Ya Tuhan, walaupun secara manusia mungkin saya ditertawakan kalau saya mengampuni, saya melakukan hal yang seperti ini. Mungkin secara manusia itu pasti orang tidak setuju, tetapi kalau Tuhan yang mau, saya akan lakukan. Jadi intinya mau dipotong itu mau membuang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dampak-dampak tekanan itu kalau tidak baik itu dibuang. Dalam pelajaran biologi juga begitu. Supaya ranting itu berbuah, terkadang harus dipotong supaya mendapat sinar matahari yang cukup. Jadi dia malah tambah subur. Jadi seperti itu. Jadi pemotongan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak kita suka, misalnya banyak hal yang aplikasinya dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh, sesuatu yang tidak membangun kerohanian kita, kita cepat buang. Gimana caranya? Kita harus cepat buang dengan kekuatan daripada Tuhan. Walaupun itu berproses, tetapi intinya mau melangkah, menghadapi sesuatu hal, tetap mau menuruti apa kata Tuhan. Kemudian yang ke-8, mau berubah atau dibersihkan oleh firman Tuhan. Jadi yang ke-8 ini adalah dibersihkan oleh firman Tuhan. Jadi semakin hari kita bergaul dengan Tuhan, mendapat firman Tuhan, mendapat suara Tuhan, itu
kita semakin dibersihkan, kita semakin mengerti, oh ini hal yang baik yang harus dilakukan hari-hari ini dalam menghadapi situasi yang tidak enak ini, situasi yang seakan-akan membuat kita itu membuat orang itu terkadang mana pertolongan Tuhan, seperti itu keadaannya. Tetapi kita tahu Tuhan katakan Tuhan itu Immanuel. Tuhan itu berkata bahwa Tuhan sendiri yang berkata bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu kata Tuhan. Jadi mau berubah ke arah yang lebih baik. Kalau awalnya kita itu beribadah itu tergantung mood, sekarang tidak. Kita ibadah itu karena kita mempersembahkan waktu dan pujian kita itu bagi Tuhan. Oh, ini adalah waktu bersama Tuhan, waktu saya memuji Tuhan, waktu saya menyembah Tuhan, waktu intim dengan Tuhan. Jadi waktu ibadah itu adalah waktu yang luar biasa. Bagaimana kita itu bisa terkoneksi dengan surga. Haleluya. Bagaimana kita itu terhubung dengan Tuhan. Nah, sangat luar biasa. Misalnya kalau awalnya kita datang ibadah itu suka terlambat, mari kita lebih baik lagi. Kita lebih baik lagi mempersembahkan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ya banyak hal dalam contoh-contoh yang ada. Jika kita bekerja, kita mungkin sering terlambat kantor, kita menjadi lebih baik lagi. Apapun itu, mari kita mau berubah, mau dibersihkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apapun yang kamu kerjakan itu lakukan seperti kepada Tuhan. Jadi bagi kita, apapun yang kita kerjakan, kita bekerja itu adalah juga ibadah. Nah, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita belajar itu juga adalah kita persembahkan untuk Tuhan. Itu adalah ibadah. Kemudian yang ke-9, tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Artinya melekat dengan Tuhan. Nah, melekat dengan Tuhan di Yohanes 15 ayat yang keempat, ini adalah kunci pertumbuhan. Sangat melekat dengan Tuhan itu sangat bergantung kita itu kepada Tuhan. Apapun itu kita harus tanya Tuhan. Apapun itu kita harus cari apa kata Tuhan. Nah, kalau kita melakukan semuanya ini, pasti kita tidak akan menjadi orang yang kekurangan sukacita. Pasti hati kita tuh penuh dengan damai sejahtera. Terkadang bukan terkadang ya, ada beberapa teman yang bertanya, mengapa ibu selalu bersemangat dalam bekerja? Lalu sebenarnya kuncinya itu adalah karena Tuhan. Kuncinya itu adalah Tuhan yang selalu menegur, Tuhan yang selalu membimbing, Tuhan yang mengalirkan kasih-Nya sehingga saya melakukannya semuanya itu. Saya mengasihi orang lain, mengasihi siswa-siswa saya, murid-murid saya itu dengan kasih Tuhan. Nah, puji Tuhan, mari kita dengan terus semangat untuk bergaul dengan Tuhan. Kita terus semangat untuk melekat dengan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu.
kita berdoa. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar bersama-sama akan firman-Mu, bahwa kami tidak bisa hidup terpisah dari Tuhan. Kami adalah seperti ranting yang akan kering jika kami terpisah daripada pokok pohon yang ada. Jika kami terpisah daripada Engkau, maka kami akan seperti ranting ya Tuhan, yang akan pelan-pelan akan menjadi kering dan akhirnya mati ya Tuhan. Demikian juga hidup kami ini sungguh Tuhan memerlukan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Kami memerlukan air kehidupan, yaitu yang Engkau berikan ya Tuhan, supaya kami tidak akan menjadi haus lagi akan air, akan apapun yang ada di dunia ini, tetapi air yang daripada Engkau itu ya Tuhan akan memuaskan hasrat hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, saat ini kekuatan yang daripada-Mu mengalir atas hidup kami, untuk kami ya Tuhan merelakan hidup kami untuk dipotong melalui firman-Mu. Biarlah Engkau menyelidiki kehidupan kami saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyelidiki kehidupan kami saat ini. Jika ada hal-hal yang perlu dipotong, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, itu menjadi jelas bagi kami ya Tuhan. Dan kami diberi kekuatan untuk memotongnya ya Tuhan, membuangnya, tidak melakukannya lagi ya Tuhan. Hal-hal yang membuat kami terpisah daripada Engkau. Dan biarlah kami juga membiarkan kehidupan kami untuk dibersihkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Biarlah kami memberi waktu kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, untuk suka akan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sampai kami Tuhan sungguh mencapai satu kesatuan iman ya Tuhan, sampai kedewasaan yang penuh di dalam Engkau, memiliki pertumbuhan ke arah kepenuhan Kristus ya Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora lapata kara labayar alabaya syakata kara labayar. Mari kita miliki komitmen untuk merelakan hidup kita dibersihkan oleh firman, untuk membiarkan hidup kita dipotong oleh Tuhan untuk hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita, melakukan perubahan-perubahan ke arah pengenalan akan Kristus, melakukan perubahan-perubahan untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap penghambat-penghambat hubungan dengan Tuhan, oh dalam nama Tuhan Yesus saat ini dipotong, dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Mari hal-hal yang tidak berkenan yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah itu dipotong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kelepasan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga daun-daun yang ada boleh tetap hijau, tetap menghasilkan buah ranting-ranting yang ada.
Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang Engkau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Sehingga apapun yang Engkau minta, Engkau akan menerimanya. Selama ini kita menggunakan waktu kita tidak memberikan waktu untuk bersama dengan Tuhan, walaupun itu hanya 10 menit, hanya 15 menit. Mari merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ini adalah untuk kita semua. Bukan untuk orang lain di luar sana, tapi untuk kita, mulai dari diri kita. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini benar-benar membersihkan kehidupan kita. Sehingga pertumbuhan kita tidak terhambat di hadapan Tuhan. Kita yang tahu di hadapan Tuhan, Tuhan paling tahu, dan diri kita sendiri yang tahu keadaan hidup kita. Mari doakan hal-hal yang harus dipotong. Doakan hal-hal dalam kehidupan kita yang harus dibersihkan. Mungkin kesabaran kita sedang diuji. Lagi diproses sehingga ranting kesabaran itu menghasilkan buah kesabaran, sehingga hidup kita menghasilkan buah kesabaran. Mungkin kita sedang diproses dengan keadaan sekeliling kita. Itu adalah proses pembersihan. Apa kata firman, kita tetap lakukan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman. Tenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Taklukkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Karena jiwa kita yang sering melakukan pemberontakan. Yesus, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu nyata saat ini. Kekuatan yang daripada Engkau mengalir ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, hamba datang kepadamu, membawa kehidupan hamba Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Dalam nama Yesus, oh kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Mulut bibir kami, perkataan kami, pikiran kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang penuh daripada Tuhan. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati masing-masing kami Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu saat ini, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, biarlah kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Terima apa yang kau doakan. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesuslah Tuhan.